Bab 533. Permaisuri Orkide merasa malu. Kata-kata ketua sekte Geni sebelum dia mati, bagi Devan terdengar lucu. Pasti akan selalu ada orang lemah dan kuat di dunia ini. Moralitas cuma alat yang digunakan untuk membatasi orang biasa. Bahkan denda Venus juga tidak berbeda. Master sejati tidak takut pada denda Venus. Dewa Trojan semu sempurna cuma selangkah dari alam Trojan sejati. Kalau saja semua berjalan lancar, ketua sekte Geni punya kesempatan untuk jadi Master Trojan sejati. Kalau dia jadi Master Trojan sejati, dia satu-satunya yang bisa dipanggil sebagai Master sejati Valvana. Sayang, dia tidak sempat untuk menerobos. Dan untuk membunuh master seperti itu, denda batu hara yang akan didapat juga sangat besar. Samapi 100 juta batu hara. Kurang ajar sekali dia. Apa tidak takut dibunuh Imperium? Beberapa ketua sekte lain tercengang. Devan benar-benar berani membunuh seorang master Trojan semu sempurna. Devan tentu tidak takut. Itu karena dia sendiri adalah iblis tingkat ketujuh. Rosalind sudah memakai bajunya sekarang. Devan juga berhenti dari transformasi Kirin tanpa gemetar sebelumnya. Benar, karena tindakan Rosalind, Devan juga mengalami transformasi Kirin. Tapi karena keterampilan khusus Rosalind, transformasi Kirin berhenti dalam 20 menit. Tak disangka, ada wanita seperti ini di dunia. Ada yang Devan tidak tahu. Rosalind sendiri sebenarnya tidak terlalu spesial. Justru, ini karena efek dari teknik yang dia latih. Teknik ini bisa menciptakan hisapan di dalam wanita. Dan saat digunakan, bisa membuat pria merasa sangat nikmat. Menurut Devan, kemampuan bertarungnya sudah sangat luar biasa. Tapi di tangan Rosalind, dia cuma bisa bertahan selama 20 menit. Tentu saja, ada alasan besar yang membuat pengalaman tadi sangat seru. Lalu, Devan akhirnya melepaskan Rosalind. Dia mengiring kembali Rosalind ke samping Galvina dengan kekuatan yang lembut. Dia memasang pelindung di tempat itu, yang akan melindungi mereka dengan baik. "Ibu, kamu tidak apa-apa." Galvina memeluk Rosalind. "Ah, aku tidak apa-apa." Rosalind memeluk Galvina, tapi pandangannya tertuju pada Devan. Rosalind sekarang merasa sangat nyaman. Luka karena melawan beberapa Master Trojan semu tadi semuanya sudah sembuh. Aneh sekali. Tentu ini efek dari Sari Kirin. Teringat hal-hal konyol yang terjadi sebelumnya, Rosalind jadi merasa malu. Bagaimana bisa dia? "Galvina, apa hubunganmu dengan Tuan Amor?" Rosalind langsung bertanya. Masalah yang membuat Rosalind sangat khawatir saat ini. Hubungan Galvina dan Devan. Meski Devan bilang Galvina adalah adiknya. Tapi Rosalind tahu kalau Devan tidak mungkin benar-benar kakak Galvina. Berarti, cuma ada satu kemungkinan. Devan menganggap Galvina sebagai adiknya. Tapi ada perbedaan besar antara saudara perempuan ini dan apa dia saudara perempuan asli atau saudara perempuan palsu. Sebelum hal tadi terjadi, bukan masalah besar Galvina itu adik sungguhan atau adik baptis Devan. Tapi sekarang, kalau Galvina juga punya hubungan dengan Devan, bukankah ini sangat memalukan? Jadi, dia bertanya pada Galvina tentang hubungannya dengan Devan. "Aku menganggap Devan sebagai kakakku," kata Galvina. "Apa cuma sebagai kakak?" Rosalind terus bertanya. "Bu, apa maksud ibu tanya seperti itu?" Galvina sedikit bingung dengan pertanyaan ibunya. "Itu, apa kamu punya hubungan lain dengan Tuan Amor?" Rosalind bertanya dengan cemas. "Hubungan lain, Ibu? Maksudmu?" Wajah cantik Galvina jadi sedikit memerah. Dia kira ibunya tahu tentang perasaannya pada Devan. Meski Devan menganggap Galvina sebagai seorang adik,
Tapi mana mungkin Galvina cuma menganggap Devan sebagai kakaknya. Pria itu sangat kuat sampai tanpa ragu mengalahkan prajurit Imperium demi dirinya. Dia juga menyelamatkan ibunya, klan Orkide, dan sekarang membalaskan dendamnya. Dalam hati Galvina, dia sudah lama jatuh cinta pada Devan. Tapi dia belum punya kesempatan untuk mengungkapkan perasaannya. Devan menganggapnya sebagai adik. Galvina tidak masalah dengan itu. Bagaimanapun, mereka berdua tidak punya hubungan darah. Asal dia bisa terus bersama Devan. Jadi adik juga tidak masalah. Melihat ekspresi Galvina, tubuh halus Rosalind gemetar. Apa Galvina dan Devan dengan? Sudah sewajarnya dia kepikiran. Galvina sangat cantik, tubuhnya bagus, dan dari ras yang istimewa. Bagi banyak pria, dia sangat menarik. Mana mungkin Devan tidak tergiur dengan wanita cantik seperti itu di sampingnya. Tapi, Galvina itu anaknya. Meski bukan anak kandungnya. Dia lahir dari permaisuri Orkide sebelum dia. Tapi Galvina tidak tahu. Permaisuri Orkide sebelumnya meninggal tak lama setelah melahirkan Galvina. Saat itu, Galvina baru berusia 1 tahun lebih. Jadi dia sama sekali tidak ingat. Supaya Galvina tidak merasa kehilangan ibunya, Rosalind pun bertindak sebagai ibunya. Raja Orkide juga mengeluarkan perintah agar tidak seorang pun yang tahu soal kebenaran diperbolehkan menyebutkan masalah ini. Dan banyak orang klan Orkide yang tahu kebenarannya sudah mati 80 tahun yang lalu. Karena itulah, Galvina berpikir kalau Rosalind adalah ibu kandungnya. Tapi meski bukan ibu kandung, Rosalind membesarkan Galvina. Dan hal tadi terjadi, ini membuat Rosalind merasa malu berhadapan dengan Galvina. Dia seakan sudah melakukan kesalahan pada Galvina. Tapi dia tidak bisa melakukan apa-apa. Saat itu, dia dalam pengaruh transformasi binatang. Tubuh benar-benar di luar kendali. Melihat wajah sedih Rosalind, Galvina pun jadi gugup. Dia berkata, "Ibu, apa kamu tidak suka kakak?" "Hah, tentu saja tidak, cuma, Rosalind tentu saja tidak bisa benci pada Devan." Devan menyelamatkan Galvina, klan Orkide, dan membalaskan dendam klan Orkide. Rosalind sangat berterima kasih pada Devan. Bahkan kalau Devan memintanya memberikan nyawanya sebagai bayaran, dia tidak akan ragu. Tapi, cuma apa? Rosalind adalah orang terpenting bagi Galvina, jadi dia peduli dengan perasaan Rosalind. Dia tidak mau Rosalind punya masalah dengan Devan. "Galvina, ibu menanyakan pertanyaan padamu, kamu harus jawab dengan jujur," kata Rosalind dengan ekspresi serius. "Ibu, katakan saja." Galvina ketakutan dengan ekspresi serius Rosalind. "Rosalind, apa kamu mau menikahi Tuan Amor? Di Imperium Athenos, sudah biasa berpasangan. Di Antares disebut perbacaran dan jatuh cinta. Itu sudah biasa. Dan yang menikah sangat sedikit. Kecuali kalau dua orang benar-benar saling mencintai dan memutuskan kalau dalam hidup ini, cuma akan punya satu pasangan di hidup ini. Tentu, ada juga keadaan khusus, yaitu beberapa makhluk yang sangat berkuasa akan punya banyak istri." "Ibu, kenapa ibu tanya hal ini?" Wajah cantik Galvina memer. Bersambung. Bab 534. Mirana Grezia. "Kamu jawab dulu saja," kata Rosalind dengan serius. Aku." Galvina tidak bisa berkata-kata. Rosalind, sebagai ibu Galvina, dia tentu bisa langsung menebak isi hati Galvina. Ternyata gadis ini sudah jatuh cinta pada Devan. Rosalind menghembuskan napas. Nasib benar-benar mempermainkannya. Dia baru saja bersatu kembali dengan anaknya, dan harus berpisah lagi. Jelas,
Setelah hal ini terjadi, mana mungkin dia tidak malu tinggal di klan Orkide. Dia harus pergi. Kalau tidak, bukan cuma dia yang akan malu, tapi Devan pun juga akan malu kalau berpapasan dengannya. Terlebih Devan tidak melakukan apapun, ini semua dia yang mulai. Jadi dia memutuskan untuk bertanggung jawab sendiri pergi untuk membantu Devan dan Galvina. Dia juga sangat yakin kalau Devan akan memperlakukan Galvina dengan baik. Melihat ibunya tidak lagi bertanya, Galvina menghela napas lega. Kalau Rosalind terus-menerus bertanya, dia mungkin tidak akan bisa menjawab. Itu pasti akan memalukan. Tapi kalau Galvina jawab tidak, dia bohong pada ibunya. Tidak peduli setegas apa sifat Galvina, atau seberapa mendominasi dan jujurnya dia, di depan ibunya, dia selalu kembali jadi anak kecil. Rosalind kembali memandang ke arah medan pertarungan. Sekarang, Devan sedang memegang tongkat batu, dia terlihat seperti dewa perang yang mengerikan. Keenam sekte terbunuh dan klan Grezia semakin panik. Sekarang, tidak cuma beberapa ketua sekte, tapi para anggota sekte lain juga ikut dalam pertarungan itu. Puluhan ribu orang tidak ada yang bisa mengalahkan Devan. Mereka bahkan tidak bisa menyentuh baju Devan. Saat Rosalind sedang bicara dengan Galvina, Devan kembali membunuh dua ketua sekte. Sampai sekarang, sudah 4 ketua sekte yang mati. Meski ketujuh sekte di Valvana cuma sekte tingkat menengah. Tapi 4 ketua sekte mati bersamaan itu bukan hal yang biasa terjadi. Terlebih, kalau membunuh Master Trojan Semu bisa dapat denda 100 juta batu hara. Biasanya tidak ada yang bisa membunuh Master Trojan Semu kecuali kalau mereka saling berseteru melibatkan nyawa. Tapi Devan sudah membunuh orang banyak. Mungkin utang iblisnya sudah mencapai 1 miliar. Cuma Zaram, ketua sekte Ardi dan ketua sekte Wana yang masih berjuang bertahan hidup. Saat ini, Zaram benar-benar ketakutan. Tuan Armot, aku salah. Kalau kamu melepaskanku, aku akan setuju dengan persyaratan apapun, termasuk besi dewa. Demi bertahan hidup, Zaram mulai memohon belas kasihan. Saat ini, selain membunuh 4 ketua sekte, Devan juga sudah membunuh lebih dari 30.000 orang klan Grezia. Dan setekah membunuh banyak orang, Devan sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Sebelumnya, dia sempat berpikir untuk menunggu Devan kelelahan lalu melancarkan serangan balik. Sekarang seperti naik dia tidak bisa. Dia cuma bisa memohon belas kasihan. Kalau dia tidak memohon belas kasihan, klan Grezia benar-benar akan musnah hari ini. Tongkat bet di tangan Devan semakin panjang dan mencapai jantung Zaram. Dia tersenyum dan berkata, Zaram, kalau seseorang membunuh ibumu, apa kamu akan memaafkannya? Begitu dia selesai berbicara, tongkat batu itu tiba-tiba bertambah panjang. Srek! Tongkat batu itu langsung menembus ke jantung Zaram. Sampai puluhan meter ke belakang. Jantung Zaram pun langsung hancur. Tapi, Zaram adalah Master Trojan Semu. Kalau jantungnya hancur, dia tidak akan langsung mati. Kalau dia bisa mengganti jantungnya dalam waktu yang cepat, dia mungkin masih bisa hidup. Melihat kejadian itu, Marci langsung menegang. Devan, kamu tidak boleh membunuhnya, putrinya adalah menikah dengan klan Sauron. Kata Marci dingin. Haha, Devan tertawa mengejek. Kemudian, dia menggerakkan pergelangan tangannya. Zaram pun jadi kabut darah. Orang-orang menatap tercengang kejadian. Benar-benar gila. Selama bertahun-tahun, belum pernah ada peristiwa besar seperti ini di Valvana. Ketua sekte dari beberapa sekte dibunuh. Tapi ini belum berakhir. Devan langsung mengeluarkan roulette penentu kematian.
Dengan gerakan yang perlahan, dia mengumpulkan kabut darah Zara. Lalu dia oleskan di atas roulette penentu kematian. Karena kamu bilang putrinya di klan Sauron, kalau begitu hancurkan saja semuanya. Devan tersenyum jahat. Itu roulette penentu kematian, kamu. Marci tertegun. Devan tidak cuma membunuh Zaram, dia juga menggunakan roulette penentu kematian pada Zaram. Dengan begini, seluruh garis keturunan Zaram akan mati. Termasuk Myrana yang menikah dengan klan Sauron. Di saat yang sama, klan Sauron. Seorang wanita cantik sedang berlatih di dalam ruangan. Dia adalah putri Zaram, Myrana. Saat ini, ada pria lain di depannya. Keduanya duduk bersila, Myrana mengenakan pakaian dalam, telapak tangannya menyatu. Di belakang wanita itu ada 4 orang pelayan. Mereka sangat cantik dan cuma mengenakan pakaian dalam, dengan tangan mereka ditelakan di punggung Myrana. Dia terlihat kesakitan. Saat ini, Myrana sedang berlatih teknik yang disebut teknik Yin Yang. Keempat pelayan itu adalah pembantunya. Mereka berlatih teknik Yin Yang bersamanya. Setelah beberapa saat, Myrana membuka matanya, menarik kembali telapak tangannya, mengumpulkan mereka di depannya, dan menghembuskan napas. Aura di tubuhnya jadi jauh lebih kuat. Tapi keempat pelayan di belakangnya terlihat sangat lemah, tubuh mereka terasa panas. Saat berlatih teknik Yin Yang, racun api akan menyerang tubuh. Keempat pelayan di belakangnya dia gunakan untuk membantunya menahan racun api. Keempat pelayan ini semuanya punya tubuh es. Pria di seberangnya terlihat agak pucat. Selama, kemampuanmu semakin meningkat, ucap laki-laki itu dengan gembira. Pria bernama Jitora itu adalah anak seorang tetua dari klan Sauron. Seperti Seirus, dia juga seorang budak cinta. Jelas sekali klan Sauron jauh lebih kejam daripada klan Grezia. Tapi setelah Myrana menikah, dia selalu mendengarkan Myrana dalam segala hal. Bahkan sampai saat ini dia belum berhubungan seks dengan Myrana. Kalau itu pria lain, dia tidak akan bisa menahannya lebih lama lagi. Tapi Jitora justru menahannya. Tentu saja, Myrana sangat pintar. Meski dia tidak membiarkan Jitora menyentuhnya. Tapi saat dia bersama 4 pelayan klan Sauron, dia sangat murah hati dan membiarkan Jitora menikmatinya sesuka hatinya. Dan keempat pelayannya punya penampilan dan bentuk tubuh yang sangat cantik. Karena itu, ada yang menganggap Jitora budak cinta. Tapi Jitora menikmatinya. Lagi pula, meski dia tidak bisa menyentuh Myrana, tapi dia juga menikmati punya 4 pelayan cantik untuk diajak bermain. Apalagi, setiap selesai berlatih bersama istrinya, dia bisa saja bermain dengan keempat pembantunya itu. Mana ada orang yang merasakan seperti itu? Tentu saja, impian utama Jitora adalah Myrana. Bagaimanapun, dia adalah istrinya. Apalagi penampilan dan tubuhnya jauh lebih cantik dari keempat pelayannya. Tapi, Myrana bilang bahwa dia tidak akan membiarkan Jitora menyentuhnya sampai dia menerobos ke alam jiwa. Alam Trojan sejati dibagi jadi 3 alam. Alam kuasa Trojan, alam raga Trojan, alam roh Trojan. Mereka dibagi menjadi 4 alam kecil, awal, menengah, akhir dan sempurna. Alam kuasa Trojan bisa mengubah semua energi sejati dalam tubuh jadi kekuatan ilahi. Itu saat tingkat pelatihan sudah memasuki alam Trojan sejati dari Trojan semu. Setelah perubahan kekuatan ilahi selesai, langkah selanjutnya adalah menggunakan kekuatan ilahi untuk mengubah tubuh menjadi tubuh Trojan. Ini untuk alam raga Trojan. Bersambung. Bab 535. Buat klan Sauron jadi budak. Setelah itu, ada penempaan jiwa.
Inilah langkah yang paling sulit. Banyak Master Trojan sejati yang langkahnya terjebak di sini. Itu karena jiwa adalah hal yang paling misterius dan sulit diungkap. Kalau jiwa mencapai alam Trojan, maka itu akan jadi alam roh Trojan. Kalau seseorang sudah mencapai alam roh Trojan, mereka dianggap sebagai master yang terhebat. Meski tubuhnya hancur, jiwanya tidak akan mati, jadi dia tidak benar-benar mati. Sama seperti kaisar pembunuh, sisa jiwanya masih ada, tapi dia sudah tidak ada di dunia ini. Kalau dia bisa memurnikan tubuh baru, kelahiran kembali bukanlah hal yang tidak mungkin. Tapi tentu kaisar pembunuh sudah melampaui alam roh Trojan. Sedangkan tingkat pelatihan Mirana saat ini baru mencapai tahap menengah alam raga dewa. Itu berarti, setengah tubuhnya sudah jadi menjadi tubuh Trojan. Hal yang membedakan tubuh Trojan dengan tubuh biasa adalah daya tahannya yang benar-benar kuat. Saat tubuh diubah sepenuhnya jadi tubuh Trojan, cuma artefak Marvel yang bisa melukainya. Meski Mirana cuma punya setengah tubuh Trojan, tapi itu saja sudah sangat kuat. Dia bisa menghalau artefak tingkat rendah dengan tangan kosong. Padahal, tingkat pelatihan Jitora cuma tahap akhir alam kuasa Trojan. Itu artinya, Mirana lebih kuat dari Jitora. Tentu saja prestasi Mirana saat ini tidak lepas dari bantuan Jitora dan keempat pelayannya. Kalian, tinggallah bersama suamiku, aku mau keluar cari udara segar, kata Mirana pada keempat pelayan itu. Baik, Nyonya, jawab keempat pelayan itu dengan patuh. Tapi terlihat dari tatapan mereka, mereka tidak mau. Padahal setelah berlatih dengan Mirana, mereka sudah kelelahan dan lemas. Mereka masih harus menemani Jitora. Tapi, mereka cuma pelayan, bisa apa? Tapi, lencana giok yang tergantung di leher Mirana mendadak retak. Mirana langsung merasa tegang. Batu jiwa itu milik ayahnya, Zaram. Dan sekarang, batu jiwa Zaram hancur. Ini artinya ayahnya sudah mati. Ayah sudah meninggal, Jitora berkata sambil gemetar. Setelah mengatakan itu, dia kaget dan langsung mengubah kata-katanya, siapa yang berani membunuh ayah mertua? Jitora diam-diam melirik ekspresi Mirana dan merasa lega saat melihat Mirana tidak sadar. Benar, sebenarnya Mirana bukanlah putri Zaram, Jitoralah putra kandung Zaram. Mirana Grezia sebenarnya adalah Mirana Sauron. Dia adalah putri seorang tetua klan Sauron. Tapi tetua itu mau seorang putra. Saat istrinya, dia, tahu bahwa dia mengandung seorang putri, dia mendapat sebuah ide. Sebelum putrinya lahir, dia tinggal di klan Grezia. Setelah putrinya lahir, dia dan istri Zaram saling bertukar anak. Setelah itu, dia membawa Jitora Grezia kembali ke klan Sauron untuk dibesarkan dan mengganti namanya jadi Jitora Sauron. Jitora tahu tentang rahasia ini. Karena setelah suami Dilya, tetua klan Sauron, meninggal, Dilya memberitahu Jitora yang sebenarnya. Sepeninggal suaminya, Dilya jadi lebih berani. Dia langsung membawa kembali Mirana, yang dibesarkan di klan Grezia. Bagaimanapun, ini adalah putri kandungnya. Tentu saja dia tidak berani terus terang, tapi dia meminta Mirana menikah dengan keluarga Sauron dan jadi istri Jitora. Inilah alasan sebenarnya kenapa Jitora bersedia jadi budak cinta Mirana. Tapi, Mirana tidak tahu. Cepat, ikut aku kembali ke klan Grezia. Aku mau membalaskan dendam ayahku, kata Mirana dingin. Tapi saat ini seluruh tubuh Jitora terbakar. Ah, sakit sekali, teriak Jitora keras. Saat ini Rowlet penentu kematian sudah menyerap esensi kehidupan dalam jumlah besar, sampai habis. Karena itu, tidak lama kemudian Jitora pun jadi abu.
Apa yang terjadi? Mirana tidak tahu apa yang sedang terjadi. Saat keempat pelayan melihat kejadian ini, sedikit kegembiraan muncul di mata mereka. Jitora sudah mati. Mereka tidak harus melayaninya lagi. Klan Grezia. Kejam, sangat kejam. Saat ini, banyak orang dari klan Grezia dimusnahkan oleh roulette penentu kematian. Melihat roulette penentu kematian, orang-orang klan Grezia langsung kacau. Mereka tidak berniat untuk melawan. Tidak peduli sekuat apa niat mereka, semuanya sia-sia di hadapan ancaman genosida. Mereka bukan keturunan klan Grezia. Tidak masuk akal kalau keturunan yang sudah terlalu jauh dari klan Grezia ikut terlibat. Devan juga tidak memburu mereka yang bukan keturunan klan Grezia. Pelakunya sudah ditemukan. Dia juga sudah membunuh banyak orang. Bisa dibilang ini adalah balas dendam untuk klan Orkide. Dan mulai sekarang, klan Grezia tidak akan ada lagi. Saat Devan melirik ketua Sekte Ardi dan ketua Sepwana, mereka benar-benar ketakutan sampai bersujud di tanah. Tolong ampuni kami. Mereka tidak takut mati. Mereka takut Devan juga akan menggunakan roulette penentu kematian pada mereka. Aku memaafkan kalian, jalinlah hubungan dengan klan Orkide mulai sekarang, kata Devan acuh tak acuh. Keduanya saling memandang, dengan sedikit kemarahan di mata mereka, tapi akhirnya, mereka berkata dengan hormat. Sekte Ardi bersedia menjalin hubungan dengan klan Orkide. Devan tidak akan sepenuhnya percaya mereka. Seperti klan Grezia dulu. Karena itu, dia langsung menanamkan mimpi neraka pada mereka berdua. Dan teknik mimpi neraka dia teruskan pada Galvina dan Rosalind. Dengan begini, kalau mereka berdua memberontak, mereka bisa dibunuh cuma dengan pikiran saja. Masih ada Marci. Devan menoleh. Seluruh tubuh Marci langsung gemetar. Melihat ini, mata semua orang terbelalak. Dia adalah diakon klan Sauron. Tapi di hadapan Devan, dia tetap merasa takut. Marci tidak tahu apa yang akan dilakukan Devan. Untungnya, dia tidak melakukan apapun saat ini. Dia takut, dia juga akan mati. Mau apa kamu? Marci mengumpulkan keberanian untuk bicara. Devan memandangnya beberapa kali, akhirnya berkata perlahan, klan Sauron, apa kalian bersedia menjalin hubungan dengan klan Orkide? Devan bicara, semua orang tercengang. Membuat klan Sauron menjalin hubungan dengan klan Orkide. Apa dia bercanda? Klan Sauron, 7 sekte besar dan klan Grezia bukanlah sesuatu yang sama. Apa maksudmu? Marci pikir dia salah dengar. Maksudku, kalau klan Sauron bersedia menjalin hubungan dengan klan Orkide, aku akan melepaskanmu, kalau tidak, kamu akan mati. Kata Devan acuh tak acuh. Saat ini, cuma ada satu pemikiran di benak semua orang. Devan sudah gila. Bahkan Rosalind pun kaget. Dia dengan cepat berkata, Tuan Amor, tidak, klan Sauron adalah sekte teratas di Flavana, lebih dari 100 kali lebih kuat dari 7 sekte besar. Begitukah? Kalau begitu kita tidak bisa membiarkan kalian menjalin hubungan dengan klan Orkide. Devan menyentuh dagunya dan berkata. Setelah mendengarkan kata-kata Devan, Rosalind menghela napas lega. Biarlah klan Sauron jadi sekte tambahan, mungkin cuma dewa di alam surga yang berani mengatakan hal seperti itu. Tapi, perkataan Devan selanjutnya membuat Rosalind merasa tidak enak. Kalau begitu klan Sauron akan jadi budak klan Orkide, kata Devan kepada Marci. Bersambung.